Perkenalkan, nama saya Wandi dari Prodi Teknik Industri. Tanggal lahir saya 22 Desember 2003. Asal sekolah SMA Negeri 1 Tunggal Jaya, Sumatera Selatan. Hobi saya main bola. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut sebagai jenis pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen, sehingga tidak ada perusahaan yang dapat memegang. Pembuktian harga benar-benar terjadi karena keinginan produsen dan konsumen, permintaan dari sisi konsumen, sedangkan penawaran dari sisi produsen atau penjual. Bentuk pasar persaingan sempurna ada di bidang produksi dan perdagangan hasil pertanian serta perikanan. Kebalikan dari pasar persaingan sempurna adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu suatu bentuk pasar yang hanya terdapat sedikit penjual namun banyak pembeli. Contoh pasar persaingan sempurna. Contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak. Pasalnya, beras adalah salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanya satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Berikut ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. Ciri-ciri pertama dari pasar persaingan sempurna adalah banyaknya jumlah pembeli maupun penjual. Pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Sehingga, jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar tidak berpengaruh. Karena kuantitas pembelinya sangat kecil. Ia tidak dapat membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dan juga tidak akan membeli dengan harga tinggi di atas harga pasar. Bagi pembeli, harga pasar harus diikuti dan pembeli hanya bertindak sebagai pengikut harga atau price taker. Pembeli hanya menentukan jumlah harga barang yang akan dibelinya. Bagi penjual, jumlah penjual dalam pasar persaingan sempurna sangat banyak.
Jumlah barang yang dijual sedikit dibandingkan dengan jumlah barang secara keseluruhan. Penambahan dan pengurangan barang pedagang tidak akan mempengaruhi harga. Penjual harus mengikuti harga pasar. Penjual hanya menentukan kuantitas barang yang akan dijual. 2. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Ciri kedua dari pasar persaingan sempurna adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya, satu jenis barang merupakan barang pengganti atau substitusi untuk barang dari penjual lain. Dalam hal ini, konsumen menganggap bahwa barang yang dijual sama mutunya, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain. 3. Faktor produksi bebas bergerak. Ciri ketiga dari pasar persaingan sempurna adalah faktor produksi seperti bahan baku atau tenaga modal bebas bergerak. Bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang menghalangi, baik kendala peraturan maupun kendala teknik. 4. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Ciri-ciri keempat pasar persaingan sempurna adalah harga barang dan jasa benar-benar terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Ciri kelima dari pasar persaingan sempurna adalah pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Karena itu, kelengkapan informasi pasar sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan diantaranya tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kuantitas dan kualitas barang, serta di mana bisa memperoleh barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sedangkan bagi produsen atau penjual, kelengkapan informasi mencangkup perubahan harga, penemuan sumber bahan mentah, tingkat upah, dan teknologi produksi. Kelebihan pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Pembelian atau konsumen paham tentang harga pasar, hingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Konsumen akan merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Adanya persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen. Harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Barang yang diproduksi bisa diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Kekurangan atau kelemahan pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Hanya ada satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna. Adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan. Dalam posisi kesejahteraan optimum, konsumen tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna karena persaingan sempurnanya tidak terpenuhi. Jika pada pasar persaingan sempurna konsumen akan merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar, pada pasar persaingan tidak sempurna justru timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Demikian penjelasan arti
dari pasar persaingan sempurna beserta ciri, contoh, hingga perbedaannya dengan pasar persaingan tidak sempurna. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri, wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.